Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu penerapan random forest classifier untuk membedakan daging sapi dengan daging babi. Untuk kelompoknya, di sini terdapat saya, Rigar Damaya Jayanda, dengan NIM 2141625 2010-93. Selanjutnya ada Bayu Prasetyo dengan NIM akhir 1070, lalu ada Muhammad Agus Faisal dengan NIM 2011-78. Lalu yang terakhir ada Muhammad Reza Alfitrah dengan 4 digit NIM terakhir 1213. Oke, pada awal kami melakukan penelitian, kami mencari latar belakang permasalahan. Hasil masalah yang kami temukan adalah banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan daging sapi dengan daging babi dengan cara dicampurkan untuk menekan harga dari daging sapi yang tinggi. Isu-isu ini kami temukan melalui platform internet. Kami menemukan beberapa permasalahan seperti daging rendang babi atau di Bandung terdapat permasalahan oplos antara daging babi juga dengan daging sapi di Tangerang pada tahun 2020, lalu di Padang 2019. Isu-isu ini semakin memanas karena ini melanggar 4 permasalahan, yaitu ada permasalahan agama, di mana mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Dan daging babi merupakan daging yang haram. Untuk itu, orang Islam tidak diperkenankan untuk mengonsumsi daging tersebut. Untuk permasalahan kesehatan, daging sapi dan daging babi memiliki asupan gizi yang berbeda, di mana lemak yang ada pada daging babi itu dapat menyebabkan kolesterol. Untuk permasalahan ekonomi, semakin tingginya permasalahan ini menyebabkan harga daging sapi yang murni semakin melonjak, di mana warga atau masyarakat akan kesulitan dalam memilih daging yang akan mereka beli. Lalu permasalahan moral di sini menyebabkan di mana pihak-pihak terkait mampu melakukan pengoplosan yang disebabkan oleh perbuatan mereka dari permasalahan ekonomi, agama, dan kesehatan di atas, maka dapat menyebabkan masyarakat mengalami trust issue atau di mana keraguan dalam memilih makanan. Untuk itu, kami menggunakan algoritma random forest classifier. Random forest classifier merupakan jenis algoritma machine learning yang berfokus pada analisis data pada dataset yang kompleks untuk melakukan klasifikasi dan regresi pada data. Random forest classifier ini memiliki kelebihan yang membuatnya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam melakukan klasifikasi, di mana data-data yang kurang tepat atau data-data yang kurang sempurna dapat dimaksimalkan. Lalu dia juga tahan terhadap nilai-nilai outline yang ada pada gambar, menyebabkan proses klasifikasi akan menjadi lebih akurat karena mendukung proses segmentasi. Pada algoritma ini juga dia mampu melakukan klasifikasi untuk beberapa label. Untuk itu saja untuk algoritmanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Reza Alfitrah.
Terima kasih untuk Mas Riger. Di sini saya akan melanjutkan pada tahapan penelitian. Di mana pada tahapan penelitian ini yang pertama itu adalah pengumpulan dataset, yang kedua adalah pre-processing, lalu yang ketiga adalah model, inisialisasi model, lalu yang keempat preparation data, yang kelima training dan testing model, dan yang keenam evaluasi model, yang ketujuh adalah visualisasi hasil. Lalu pada page berikutnya ini adalah pengumpulan dataset, di mana pengumpulan dataset ini kami mendapatkan dataset tersebut dari platform yang bernama Kaggle, di mana platform Kaggle di dalam platform Kaggle tersebut kami menemukan dataset yang bernama data hewan ternak. Lalu di situ kami mengambil dua kelas, yaitu daging sapi dan daging babi, dengan masing-masing jumlah citranya adalah 100. Lalu berikutnya adalah pre-processing. Pada pre-processing ini, pre-processing diterapkan untuk mempersiapkan data citra sebelum memasuki tahap penelitian dan pengujian. Dalam tahap ini dilakukan penyesuaian ukuran lebar tinggi citra dengan tujuan mengorganisir dan menyiapkan data citra agar sesuai dengan persyaratan analisis berikut. Ini adalah tahapan-tahapan pre-processing. Yang pertama adalah membaca dan memproses data latih menggunakan load and pre-process data. Lalu yang kedua adalah meresize batch data latih menggunakan batch resize. Yang ketiga, mengubah gambar menjadi skala abu-abu dan meresize sesuai dengan lebar dan tinggi yang diinginkan. Lalu page berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Agus Faisal. Nah, jadi setelah melalui tahap pre-processing, tahap selanjutnya yaitu inisialisasi model. Nah, jadi untuk tahap inisialisasi model ini merupakan langkah awal yang dimana struktur dan parameter model tersebut ditentukan sebelum digunakan ke data pelatihan. Nah, di sini di bawah merupakan sebuah contoh ilustrasi yang kami terapkan pada sistem kami. Jadi, untuk inisialisasi model tersebut, kami tampung terlebih dahulu ke variabel ref model. Nah, kemudian dalam variabel tersebut kami memanggil sebuah fungsi dari algoritma random forest classifier. Nah, di dalam fungsi tersebut terdapat parameter. Nah, jadi untuk parameter pertama yakni n estimator. Jadi parameter ini merupakan parameter untuk menentukan jumlah pohon keputusan yang akan dibangun dalam ensemble atau kumpulan. Nah, dalam contoh codingan tersebut, kami mengisi nilai variabelnya yakni 50. Nah, yang berarti akan ada 50 keputusan dalam model random forest. Nah, untuk parameter yang kedua yakni max depth. Jadi, si parameter max depth ini untuk mengontrol kedalaman maksimum dari setiap pohon keputusan. Nah, untuk nilainya kami tetapkan 5. Kemudian untuk random step, parameter ini menentukan seed yang akan menghasilkan angka acak dengan menetapkan nilai seednya. Nah, di sini kami menetapkan dengan nilai 22. Kemudian untuk parameter and jobs, yakni untuk mengontrol jumlah pekerjaan paralel yang akan digunakan untuk melatih model tersebut. Nah, di sini kami menentukan dengan nilai -1. Nah, setelah kita reses gambar tersebut dari tahap pre-processing, nah untuk tahap preparation data ini kami reset. Jadi reset itu
fungsinya itu untuk mengubah array yang tadinya 2 dimensi kita ubah ke array 1 dimensi. Nah, mengambil dari parameter extend recess pattern yang telah kita ubah dari tahap preprocessing tersebut. Nah, kemudian untuk tahap preprocessing data ini kami melakukan bagian dataset. Nah, yakni untuk dataset latih dan dataset uji. Nah, untuk dataset latih kami menggunakan sejumlah 20 citra, sedangkan untuk dataset uji kami menggunakan sebanyak 80 citra. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tahap evaluasi model. Nah, untuk tahap evaluasi model ini kami memprediksi label dari seluruh dataset dari variabel y-test spread. Nah, di sini di bawah merupakan sebuah contoh ilustrasi yang kami terapkan pada sistem kami. Jadi di sini kami tampung terlebih dahulu ke variabel y-test spread. Kemudian kami memanggil sebuah fungsi yang ada di dalam algoritma random forest classifier, yaitu RF model predict. Nah, si fungsi ini yaitu tujuannya untuk memprediksi nilai dari citra yang telah kita recess dari parameter xtest recess pattern. Nah, kemudian kami memanggil fungsi confusion matrix. Nah, untuk parameter pertama yaitu y-test. Jadi untuk y-test tersebut merupakan sebuah label aktual atau nilai sebenarnya dari data uji tersebut. Nah, sedangkan untuk y-test spread merupakan sebuah hasil prediksi yang kita peroleh dari model atau citra yang kami uji pada data pelatihan. Nah, untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Bayu Prasetyo. Ya, baik, terima kasih untuk rekan saya Muhammad Agus Faisal. Nah, untuk di sini adalah tahapan hasil pembahasan. Kita bisa lihat untuk divisualisasi hasilnya disajikan dalam tabel evaluasi hasil uji, di mana untuk algoritma random forest ini dengan label babi memiliki precision di angka 1.0, lalu untuk recall-nya itu 0,90 dan F1 score-nya itu 0,95, di mana selanjutnya untuk di label sapi untuk precision-nya menunjukkan angka 0,91 dan recall-nya 1.00 dan F1 score-nya 0,5, dengan dimana untuk hasil dari klasifikasi menggunakan algoritma random forest classifier ini menunjukkan akurasi skornya itu 95%. Nah, untuk di bawah tabel ini adalah untuk rumus perhitungan untuk mencari akurasinya, di mana untuk rumus yang pertama di sini ada TP yaitu true positif ditambah TN yaitu true negatif per TP ditambah TN, lalu ditambah FV yaitu false positif ditambah FN yaitu false negatif, di mana di sini untuk 38 ditambah 40 per 38 ditambah 40 ditambah 2 ditambah 2 menghasilkan 78 per 82 sama dengan 0,95, di mana di sini yaitu menunjukkan untuk hasil akurasinya yaitu 95%. Selanjutnya. Nah, di sini juga adalah untuk hasil pembahasannya. Di sini kita bisa lihat untuk hasil dari klasifikasinya. Untuk aktual sapi diprediksi dengan benar yaitu sapi, lalu untuk aktual babi diprediksi dengan benar yaitu babi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan, di mana untuk kesimpulannya dalam klasifikasi daging babi menggunakan algoritma random forest yaitu dengan label babi memiliki precision sebesar 100% dan recall sebesar 90% dan F1 score-nya itu sebesar 95%. Sementara dalam klasifikasi daging sapi dengan label sapi menggunakan algoritma random forest
memiliki presisi sebesar 91%. Untuk recall-nya itu sebesar 100% dan F1 score-nya sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma Random Forest Classifier mampu melakukan prediksi dengan baik untuk kedua kelas daging tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada rekan saya sebagai moderator. Untuk Rieger Damerta, dipersilakan. Terima kasih Mas Bayu Prasetyo. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membedakan di mana daging sapi dan daging babi, serta mendukung solusi teknologi terkait permasalahan yang ada terjadi pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penerapan Random Forest Classifier untuk membedakan daging sapi dengan daging babi. Untuk anggotanya, di sini terdapat 4 orang. Digeser atau aja slide-nya? Oh, gue ngerangkai kata capek ya. Nunggu digeser-geser aja loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penerapan Random Forest untuk classifier. Bang, Iya ngomong ulang dong. Maksudnya gimana tadi? Gue gak denger. ngomong aja ngomong. Kalau gue lagi testing ini, testing suara. Halo, halo. Testing dong. Suara. Enggak, omongan lu tadi